Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Di pagi yang cerah ini di podcast Mandua Kota Semarang kedatangan mubalik kondang sekota Semarang yaitu Bapak Kiai Haji Nur Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum memulai pembahasan, kita bertindang dulu nih Pak Yai. Ya, untuk menghibur hati ya. Ya. Terus Ya, dengan tenang. judul Al-Hijrah. Ayo baru sama-sama yuk. Iya, siap. Hatinya menjadi tenang. Siap. Al-hijratu rihlatu hadina hamal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamal islam lana dina. Wassalamullahi ala al-hadi wal qawlu yuraddidu amina. Wassalamullahi ala al-hadi wal qawlu yuraddidu amina. Baik Pak Yai. Pak Yai mohon bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke penonton GSM. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, hamabadu. Seluruh pemirsa podcast Mandua Kota Semarang, rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim Al-Abrori. Saya dari Kecamatan Genuk, tempatnya di Jalan Karangtengah 1, RT 9, RW 03. Alhamdulillah, sekarang sudah beristri, Mas. Alhamdulillah, dengan anak 2. Itu berkah kasih sayang dalam satu keluarga. Sekarang saya ada aktivitas selain kami juga berdakwah, kami juga kalau pagi ada aktivitas di kantor PDAM Kota Semarang. Alhamdulillah hari ini saya dapat izin dari pimpinan, alhamdulillah kami bisa silaturahim di keluarga besar Mandua Kota Semarang. Alhamdulillah. Pak Yai, izin saya bertanya nggih Pak Yai. Siap, ya. Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran Pak Yai? Nuzul Quran itu dari bahasa Arab ya, kata dari nuzul atau nazala, arti Quran, arti temurunnya Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan beberapa kitabnya Allah, termasuk adalah pelengkap dari beberapa kitab, yaitu namanya Al-Quran. Sebagai pelengkap kitab terdahulu ada Suhuf Ibrahim, ada Zabur, ada Taurat, dan ada Injil. Maka semuanya turun di bulan suci Ramadan ini, Mas. Gitu. Lanjut nih Pak Yai. Siap, ya. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Pak Yai? Betul, ya. Al-Quran itu sebelum beredar ke dunia, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah komplit. Jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 554 kata ruku, 770.450 kalimat. Hampir 1 juta lebih huruf Al-Quran. Itu dari Allah sudah komplit. Dibuka surat Al-Fatihah dan ditutup surat An-Nas. Dulu sebelum beredar ke dunia, maka Al-Quran ini beredar di kalangan langit. Maka dengan jumlah yang begitu besar 6.666 ayat ternyata diuji cobakan kepada penduduk langit. Maka seluruh penduduk langit itu tak mampu. Karena apa? Dari agungnya Al-Quran. Maka malaikat Jibril matur kepada Allah, bagaimana ya Allah, ini Al-Quran karena penduduk langit semuanya pada menyerah membawa Al-Quran. Apa kata Allah? Sampaikan Al-Quran ini adalah untuk Muhammad wa ummatihi. Apa kata malaikat Jibril? Apa langsung 30 juz? Jangan. Sampaikan per ayat. Tujuannya apa? Kalau per ayat mudah untuk dihafal. Dan yang kedua pesan Allah, paske dengan kejadian. Kalau dipaske dengan kejadian itu namanya asbabun nuzul. Maka kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur? Untuk mempermudah manusia, Rasulullah SAW di samping menghafal untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekali lagi, dari fungsi dari Al-Quran ini berangsur-angsur karena tujuannya untuk dipermudah, ditompo dengan kalangan manusia. Sampai durasinya 23 tahun Rasulullah SAW membawa Al-Quran ini. Begitu ya Mas. Terus Pak Yai, untuk apa Al-Quran diturunkan di bumi Pak Yai? Ya, tentunya panjenengan siswa di madrasah aliyah tentunya tahu di Al-Quran sudah jelas hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentunya untuk petunjuk bagi manusia dan wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk penjelasan dan membedakan antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan dengan kita berpegang Al-Quran, apalagi kita siswa madrasah, tentunya kita akan tahu memilah hak yang dan yang batil, haram po halal, kodok po kadal, watu po sandal, sepatu po aspal. Insyaallah dengan Al-Quran kita insya Allah jadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus Pak Yai, kewajiban umat Muhammad terhadap Al-Quran itu apa Pak Yai? Tentunya karena ini titipan ya. Ini titipan Allah sebagai petunjuk manusia. Tentunya kita merawat. Tidak cuma merawat, kita membaca juga mengkaji isi Al-Quran. Karena tanpa kita membaca dan mengkaji Al-Quran, tentunya kita tidak paham apa yang dimaksud dengan firman Allah Al-Quran itu. Maka kita sebagai orang yang beriman, tentunya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, tentunya kita wajib membaca dan mengamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang membaca dan mau mengamalkan isi Al-Quran. Sebelum penutup Pak Yai, ada pesan untuk siswa-siswi MAN 2 kaitan dengan nuzulul Quran Pak Yai? Betul, ini zaman modern. Banyak saya kemana-mana ngaji itu kemarin malam, saya tuh mendengar ada suara masjid itu suaranya bagus, ada yang baca Al-Quran tartil. Tartilnya bagus, hijaznya bagus, bayati korornya bagus. Saya kira itu orang baca. Saya pada waktu itu mampir ke masjid. Ternyata bareng saya tengok, ternyata bukan bacaan manusia. Saya mau coba YouTube Mas. Ya Allah, YouTube itu ya Allah. Maka tidak sekedar YouTube itu, justru kita lah. Saya berpesan kepada seluruh siswa madrasah MAN 2 Semarang, Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Al-Quran itu sebagai panutan kita, Al-Quran sebagai sumber kehidupan kita. Maka Al-Quran itu kita baca. Karena ada Rasulullah SAW pernah berpesan, ada 4 golongan yang dirundukkan Al-Quran. Salah satunya talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca, bukan di batin, tapi talil Quran, orang-orang yang bibirnya basah dengan baca Al-Quran. Saya berpesan kepada seluruh siswa-siswi madrasah MAN 2 Semarang, senantiasa selalu dengan Al-Quran, taat dengan cinta dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitu Mas. Terima kasih Pak Yai atas jawabannya dan pesan-pesan untuk siswa-siswi MAN 2 juga. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dari podcast MAN 2 Kota Semarang. Terima kasih.